Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan cerita kenapa orang Lamongan yang laki-laki dilamar perempuan. Dalam bingkai cerita Panji Laras dan Panji Liris. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kisah terdahulu, Temenggung Surojoyo telah menerima lamaran Andansari dan Andanwangi. Kemudian menjamu, makan dan minum, dan istirahat yang cukup. Bahkan Temenggung Surojoyo memerintahkan untuk menyediakan kereta-kereta untuk mengantarkan Andansari dan Andanwangi hingga sampai di Kediri. Karena apa? Karena Andansari dan Andanwangi serta rombongan datang ke Lamongan berjalan kaki. Kemudian Temenggung Surojoyo juga menyampaikan akan membicarakan langkah selanjutnya pernikahan antara Panji Laras dan Panji Liris mendapatkan Andansari dan Andanwangi akan dibicarakan dengan Adipati Kediri. Begitulah kisah yang lalu. Bagaimana selanjutnya? Pemirsa yang budiman, setelah itu berlangsung, maka tibalah utusan dari Giri Kedaton. Utusan dari Giri Kedaton ini menyampaikan kabar bahwa Temenggung Surojoyo diundang segera datang ke Giri Kedaton. Siapa yang mengundang, yang mengutus Temenggung Surojoyo untuk datang ke Giri? Tidak lain adalah Ratu Mas Pratikel. Siapa Ratu Mas Pratikel itu? Berani-beraninya dia mengundang Temenggung Surojoyo. Pemirsa yang budiman, ketahuilah bahwa Ratu Mas Pratikel adalah putranya Syekh Ainul Yakin, yaitu Sunan Giri Gajah, Sunan Giri yang pertama. Beliau adalah adik dari Sunan Giri yang kedua, yaitu Sunan Dalem. Itulah Ratu Mas Pratikel. Pemirsa yang budiman, ketika Temenggung Surojoyo sudah di hadapan Ratu Mas Pratikel, apa yang disampaikan oleh Ratu Mas Pratikel kepada Temenggung Surojoyo? Paman, apa kabar? Semoga keluarga di Lamongan dalam keadaan sehat. Ketahuilah Paman, saya akan menyampaikan sebuah kabar yang kurang enak didengar di telinga, yaitu Giri Kedaton dan Lamongan akan diserbu oleh pasukan Sengguru. Tentu saja
Temenggung Surojoyo sangat terkejut dengan berita itu. Akhirnya bertanya Temenggung Surojoyo kepada Ratu Mas Pratikel, "Anak emas," begitu panggilan Ratu Mas Pratikel kalau Temenggung Surojoyo memanggil. "Ada apa? Apakah kesalahan dari Giri dan kesalahan Lamongan sehingga Sengguruh mau menyerang, mau menyerbu Giri dan Lamongan?" Mas Pratikel menjawab, "Paman, ini adalah soal politik. Paman harus ingat bahwa 55 tahun yang lalu, setengah abad yang lalu, Rono Wijoyo, Girindrawardhana yang ada di Giri dihancurkan oleh Patiunus, putra dari Raden Patah. Tentu saja anak keturunan mereka, pengikut-pengikut mereka masih ada. Apalagi pengikut-pengikut Sabdopalon dan Noyo Genggong yang menyingkir ke timur, yaitu menyingkir ke Sengguruh, menyingkir ke Probolinggo, sampai menyingkir kembali. Semuanya ini adalah tidak rela jika Demak berdiri. Politik ini. Oleh sebab itu, setelah Demak dipegang oleh Trenggono sekarang ini, Demak kelihatannya mengalami penurunan di dalam kewibawaan menguasai daerah-daerah bawah, terutama di daerah pesisir dan di daerah seberang wetan. Oleh sebab itu, Sengguruh yang merasa dirinya kuat akhirnya ingin menunjukkan kekuatan itu dengan menyerbu orang-orang yang mendukung Demak, termasuk Giri dan Lamongan adalah dianggapnya yang paling dekat dengan Demak. Oleh sebab itu, Paman, pertahankan Lamongan. Karena pasti mereka tidak main-main untuk merebut Lamongan dan tidak main-main merebut Giri. Begitu ya. Baiklah anak mas, kalau begitu Sendiko dawuh, saya akan mempertahankan Lamongan hingga titik darah penghabisan. Begitulah yang disampaikan antara pertemuan antara Ratu Mas Pratikel dengan Temenggung Surojoyo. Akhirnya Temenggung Surojoyo kembali ke Lamongan, membahas masalah yang berkaitan dengan serbuan Sengguruh ke Lamongan. Temenggung Surojoyo mengumpulkan dan konsolidasi dengan para sesepuh yang ada di Lamongan. Akhirnya Temenggung Surojoyo menggelar Pasebanan Temenggungan, yaitu rapat di Kadipaten atau di Katemenggungan. Mereka yang hadir antara lain adalah Mbah Damar Jati, seorang yang memiliki pengetahuan ilmu pemerintahan yang sangat luas dan memiliki ilmu agama yang cukup tinggi, adalah penasihat Temenggung, ikut hadir di dalam pertemuan itu.
Kemudian sahabat-sahabat Temenggung Surojoyo di Balahan Utara, yaitu ada Syekh Komar, kemudian ada Mbah Bundang Banding, kemudian Mbah Hanggung, Mbah Duanar atau Mbah Agung juga hadir di dalam pertemuan itu. Tentu saja para senopati yang ada di Lamongan, Panji Laras dan Panji Liris, kemudian Kinameng, Jaransari, semuanya ikut berkumpul di dalam pertemuan itu. Dan ada seseorang yang oleh Ratu Mas Pratikel sengaja dikirim ke Lamongan untuk membantu pemikiran di dalam menghadapi pasukan Sengguru, yaitu Ki Sukomulyo. Oleh sebab itu, dalam pertemuan itu Temenggung Surojoyo menyampaikan apa yang menjadi pesan dari Ratu Mas Pratikel tentang akan adanya, yaitu serangan dari Sengguru. Oleh sebab itu, para sesepuh yang sudah berkumpul akhirnya memutuskan 5 hal. Yang pertama adalah wong Lamongan ora bakal mundur. Yen ono musuh teko. Tapi wong Lamongan ora dolek musuh. Wong Lamongan ora delek musuh. Yen ono musuh teko, wong Lamongan ora bakal mundur senajan mun sak pecah. Kemudian yang kedua, agar adanya mobilisasi umum, para pemuda diajak untuk membela, karena perang ini adalah perang membela agama, perang membela kebenaran, dan perang membela hak. Begitulah keputusan para sesepuh. Oleh sebab itu Lamongan harus dipertahankan hingga titik darah penghabisan. Pemirsa, bagaimana kisah selanjutnya? Maka tunggu episode yang akan datang. Dan untuk itu, agar saya lebih bersemangat, maka berikan like kepada saya dan berikan subscribe kepada saya, sehingga acara ini bisa berlangsung seterusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.